Waalaikumsalam, Bu. Selamat bekerja. Oh, iya. Bekerja. Oke. Bola tulisnya ada? Ada, Bu. Ya. Baik, Ibu ya, variabel apa yang menjadi masalah dalam penelitian Ibu? Yang tidak signifikan ada 5, Bu. Ada 5 hipotesis, yang signifikan ada 2 hipotesis. Kalau yang menjadi masalah utama ya, yang menyebabkan Ibu tertarik mengambil penelitian ini apa masalahnya? Sesuai dengan keadaan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Bu, di mana pemimpin di daerah kami itu sudah sangat lama mengenalkan etika kerja Islam ini, menerapkannya untuk pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian yang kedua adalah perilaku kinerja inovatif ini. Saya tertarik karena di lingkungan setiap daerah itu dalam beberapa 3 tahun terakhir ini setiap perlombaan yang diadakan oleh pemerintahnya belum mampu menunjukkan hasil yang baik, Bu, belum masuk peringkat. Kinerjanya ada masalah kan? Ada, Bu, kinerjanya masih terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir. Oke, terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir dengan total terakhir jumlah pegawai berapa? Sebanyak 88, Bu. Berarti yang menjadi sampel penelitian itu ada berapa? 87, Bu. 87. Jadi itu dikeluarkan sebagai sampel penelitian. Oke ya. Berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja kan di dalam penelitian Ibu. Yang pertama ada etika kerja Islam, efikasi diri, ya, literasi digital, ya. Dan mereka bertiga ini adalah variabel yang akan mendorong kepada perilaku kerja inovatif dan juga kinerja pegawai. Oke ya. Etika kerja Islam, ya. Etika kerja Islam yang diimplementasikan di dalam instansi ini itu seperti apa? Di sini dilihat dari indikatornya, pegawai itu mampu bersikap bertanggung jawab, tabah dan ulet dalam melaksanakan pekerjaan, bekerja keras, sederhana, dan jujur. Di mana nilai-nilai ini juga sudah ditanamkan oleh pemimpin melalui setiap apel pada hari Senin, Bu, melalui amanat upacara itu juga selalu ditekankan kepada pegawai bahwa bekerja itu tergantung niat, agar niat yang kita lakukan itu adalah beribadah, karena kerja itu merupakan ibadah. Oke, nah sekarang etika kerja Islam ini terbukti tidak dari penelitian Ibu ini memberikan pengaruh terhadap perilaku kerja inovatif dan kinerja? Baik, Bu. Untuk etika kerja Islam terhadap perilaku kerja inovatif, hasil penelitian saya adalah berpengaruh positif tidak signifikan. Dilihat dari tanggapan responden, yaitu kurangnya pada sikap tabah dalam menghadapi pekerjaan, di mana dikaitkan dengan karakteristik responden dari jenis kelamin di lingkungan setiap daerah itu. 64%-nya adalah pegawai laki-laki, Bu. Di mana menurut peneliti melihat dari hasil pengamatan dan hasil dari penelitian Anwar bahwa perempuan itu lebih memiliki sikap tabah dan lebih memiliki kemampuan yang kreatif baik dalam menulis maupun bekerja. Oke, ya dikarenakan tadi jumlah respondennya dominan laki-laki gitu ya. Ya, Bu. Jadi untuk etika kerja Islami yang dilihat dari salah satu indikator yang mendapatkan respon yang paling rendah ya, terkait dengan ketabahan, maka itu bisa menjadi salah satu ya yang menjadi penyebab kenapa etika kerja Islam tidak berpengaruh signifikan ya terhadap perilaku kerja inovatif ya. Jadi kalau orang inovatif itu harus tabah gitu. Iya, Bu, karena dia kan juga harus bisa memberikan ide-ide yang baru itu dan mempromosikannya kepada sesama rekan kerja, juga pimpinannya, sehingga ide-ide mereka itu bisa diterima dan diterapkan di lingkungan pekerjaannya. Oke, nah berbeda pula dengan kinerja. Etika kerja Islam malah memberikan dorongan yang signifikan terhadap kinerja. Apa bisa? Baik, Bu, di sini dari tanggapan responden, yaitu pernyataan
Maaf, Bu. Etika kerja Islam terhadap kinerja. Di sini pernyataan responden yang tertinggi yaitu dilihat dari indikator adalah pernyataan bertanggung jawab, di mana karakter respondennya juga di sini adalah dengan masa kerja yang lebih dari 10 tahun itu sebanyak 46 responden atau lebih dari setengahnya, Bu. Dengan masa kerja yang sudah tinggi ini, mereka lebih berpengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan dan merasa pekerjaan itu adalah ada sebuah tanggung jawab yang akan dinilai baik oleh pimpinan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan niat bekerja yang baik, sebagaimana yang diminta oleh Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu itu, agar pekerjaan itu dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya unsur atau niat yang di luar yang dari indikator etika kerja Islam itu, Bu. Oke, baik ya. Ibu coba buka halaman 93. Iya, Bu. 93. Iya, Bu. Ya, ya. Nah, di halaman 93 ya, ini nanti tolong disesuaikan dengan hipotesis. Hipotesisnya ya. Ya, Bu. Hipotesis itu ya, dan dari tadi Bu Yulia ya. Bu Yulia dari tadi menceritakan bahwa berpengaruhnya ini positif, tapi tidak signifikan, kan begitu. Yang Ibu sebutkan betul, tapi yang tertuang di tabel ini tuh salah. Karena yang di tabel ini baru menjawab hipotesis signifikannya, tapi belum menjawab arahnya, positif atau negatif. Padahal di hipotesis itu ada dua, ada signifikansi dan juga ada arah. Oke, kita perbaiki tabelnya halaman 93 ini, tolong di keterangannya ya. Jika dia signifikan dan arah O-nya itu positif, maka Ibu jadikan dia keterangan signifikan positif. Ya, ganti semuanya signifikan positif. Ya. Iya, Bu. Nah, kalau dia positif ya, tapi dia tidak signifikan, berarti dia menjadi positif tidak signifikan. Positif tidak signifikan. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nomor 6 itu berarti negatif tidak signifikan. Ya, jadi ini sesuaikan semuanya. Iya, siap, Bu. Ya. Dan coba Ibu perhatikan yang P value yang di sebelahnya ada P value ya. Nah, itu benar tidak rasanya besar dari tandanya? Tandanya kan semuanya besar dari, besar dari, besar dari. Oh ya, Mak. Nah, Yang signifikannya, Bu, terbalik. berarti gini, biar nggak bingung, Ibu hapus aja yang besar dari 0,05, 0,05 tuh, tampilkan nilai P value yang aslinya. Berarti cukup 0,905, 0,000, 0,000 sampai ke bawah 0,238. Ya. Siap, Bu. Oke. Nah, dan di sana ada sampel mean. Ada sampel mean, ada standar deviasi. Iya, Bu. Nah, itu silahkan Ibu hapus saja. Standar deviasi dan sampel mean itu kolomnya dihapus. Iya, siap, Bu. Oke. Nah, ya, bisa Ibu? Bisa, Bu. Ya. Oke. Nah, itu terkait dengan etika kerja Islam. Tadi saya sudah dengar alasan dari Ibu ya. Saya tahu Ibu sudah mempelajarinya dengan baik gitu ya. Dan beberapa alasan yang dikemukakan juga didasarkan kepada hasil yang ada di data statistiknya, bukan kemana-mana. Kadang-kadang kalau orang ditanya, ini kenapa hasilnya begini, dia jawabnya kemana-mana. Padahal hasil penelitian kita ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga apapun itu alasan kita harus kembali lagi ke statistik yang kita peroleh. Ibu tadi sudah oke menjawabnya berdasarkan hasil deskriptif dan juga hasil profil dari respondennya ya. Nah, itu untuk etika kerja Islam. Etika kerja Islam masih ada satu yang memiliki dorongan. Berarti
Verifikasi diri juga masih ada satu yang memberikan dorongan kepada perilaku kerja inovatif, meskipun dia tidak memberikan dorongan kepada kinerja. Ya, nah ada yang sama sekali tidak penting di sini, yakni literasi digital. Nah, itu sama sekali nggak penting di sini. Artinya, ya, apa instansinya tadi? Sekretariat daerah, Sekda, Kabupaten Rokan Hulu ini sama sekali nggak mau go digital ini, ya. Mereka menganggap literasi digital itu bukanlah hal yang penting bagi mereka yang akan mendorong kepada inovasi-inovasi kerja yang mereka lakukan dan mendorong kepada peningkatan ataupun perbaikan dari kinerjanya mereka. Ada apa ini? Kenapa ini bisa begini? Baik Bu, saya akan coba jelaskan berdasarkan hasil penelitian bahwa di daerah Kabupaten Rokan Hulu itu dari karakteristik usia responden itu di atas 35 tahun sampai dengan 45 tahun yang terbesar, dan usia responden di atas 45 tahun adalah persentase kedua yang terbesar. Dilihat dari sisi pemanfaatan literasi ini Bu, literasi digital ini, di mana responden itu cenderung baru dalam tahap standar untuk menguasai alat-alat teknologi digital ini, masih dalam bisa menggunakan hanya yang sifatnya dasar, sedangkan untuk kemampuannya dalam menerapkannya ke dalam pekerjaan aktivitas sehari-hari masih dirasakan kurang, yaitu dilihat dari tanggapan responden dengan nilai yang literasi itu sebesar menurut saya jawaban itu terbalik. Iya Bu. Sebenarnya bukan begitu. Coba Ibu lihat dari pertanyaan-pertanyaan aspek literasi digital. Literasi digital ini kan sebenarnya memberikan satu pembelajaran ya terkait dengan digitalisasi gitu. Terkait dengan ini kalau ini pakai teknologi dong, pakai handphone dong, pakai ini dong kalau mau cari informasi ke sini dong. Itu kan merupakan satu literasi digital gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari tanggapan responden yang ada di sini, rata-rata mereka ya menjawab mereka mampu menggunakan perangkat keras, mendistribusikan informasi secara digital, memahami informasi produksi secara digital, mengevaluasi informasi. Ibu umur 30 sampai 40 tahun itu bukan Gen X, tetapi mereka adalah gen kita milenial. Dan gen milenial ini ya, saya rasa untuk memahami dan juga untuk menggunakan digital itu mereka sudah tidak ada masalah lagi gitu, nggak terlalu ada masalah. Ibu aja pandai pakai Shopee, ya, pakai internet banking dan semuanya. Apalagi kalau pertanyaan yang muncul hanyalah pertanyaan umum ya terkait dengan penggunaan perangkat-perangkat yang seperti ini saja gitu. Nah, rasanya di sini ya jawabannya itu yang sesuai adalah mengapa literasi digital bukan menjadi satu hal yang mendorong kepada inovasi dan kreativitas mereka adalah ya karena ya rata-rata usia milenial ya dan juga usia yang produktif seperti ini mereka sudah mampu menguasai digital. Jadi mereka nggak memerlukan lagi literasi digital. Gitu ya, karena mereka sudah berdampingan dengan digital setiap hari, kan begitu. Sehingga kalaupun dikasih aplikasi yang baru, dikatakan mereka sudah punya basic, ya tinggal belajar aja, habis itu besok bisa mereka menggunakan. Makanya literasi digital tidak menjadi faktor pendorong kepada kinerja dan juga perilaku inovatifnya mereka. Mungkin yang mendorong itu bukan literasinya, sarana prasarana digital. Ya kan? Mungkin itu yang akan lebih mendorong gitu. Kalau literasi kan hanya sekedar literasi loh Bu. Seperti saya mau kasih tahu ke ibu, Bu, ini nih cara menggunakan handphone ya. Iya, ibu kalau misalnya mau cari-cari itu di Google, mau ini di gini kan
udah menggunakan, Iya. gitu ya. Iya. Orang-orang yang udah menggunakan ini berarti dia nggak butuh literasi lagi, dia butuh yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu apa? Mungkin saja sarana dan prasarana pendukung digitalisasi di instansi. Misalnya, ini udah bisa nih, saya udah bisa nih pakai komputer, tapi komputernya lelet, internetnya nih lelet gitu ya. Iya, Bu. Ini aplikasi udah bisa saya pakai, tapi aplikasinya loading terus tak jelas. Nah, itu lagi yang mereka butuhkan ya. Iya. Jadi ya mengapa literasi digital ini tidak dianggap penting, karena usia-usia yang seperti ini mereka adalah usia-usia produktif ya. Ini kalau misalnya ibu survei mereka udah bisa semua nih Bu pakai yang perangkat digital, kecuali kalau responden ibu usianya ya 45, usia-usia mungkin 45, 50 sampai 60. Itu gen-gen udah X sama baby boomers. Nah, kalau gen X sama baby boomers itu masih butuh literasi tuh. Iya. Masih butuh literasi karena mereka betul-betul buta nih gitu kan. Maksudnya pakai teknologi pun handphone tuh satu-satu. Kalau kita masih apa? Ya. Nah, gitu. Jadi itu yang menjadi alasan mengapa dia tidak signifikan. Kalau tidak signifikan itu sama sekali tidak memberikan pengaruh ya. Sama misalnya Bu Yulia suka makan bakso, ya. Saya nggak suka bakso, ya. Bu Yulia tidak bisa memberikan pengaruh signifikan ke saya. Artinya karena saya nggak suka bakso, Bu Yulia ajak saya makan bakso, saya nggak mau ikut Bu Yulia makan bakso. Kan begitu, ya. Sama seperti literasi digital. Saya dikasih literasi digital, gitu kan. Mau banyak literasi digitalnya, mau rendah literasi digitalnya, karena saya sudah pandai digital, gitu kan. Hal itu tidak akan mempengaruhi kepada inovasi kerja saya dan juga mempengaruhi kinerjanya saya. Itu ya untuk literasi digital. Jadi kebalikan dari yang tadi Ibu ceritakan. Nah, itu nanti dicantumkan di dalam pembahasan. Ya. Siap. Nah, sekarang ya terakhir nih yang mau saya koreksi adalah halaman 75 sampai ke 83. Nah, Bu Yulia halaman 75 sampai 83 ini catatan saya, nanti mohon diperbaiki yang bagian keterangan. Kan ada keterangan ya Bu ya, setuju itu nanti kita sesuaikan dengan halaman 56 ya. Nah, halaman 56 nya coba Bu Yulia buka dulu. Ini halaman 56-nya diperbaiki ya, karena dia kurang sesuai dengan menjawab setuju. Oke, halaman 56 Ibu udah lihat? Udah ya. Nah, itu ada kolom independen, ada kolom dependen. Oke, independennya Ibu ganti dengan eksogen namanya. Eksogen. Dependennya ganti dengan endogen. Ya Bu. Endogen, oke, ya. Eksogen ini, ya. Eksogen ini nanti di bawahnya minta bantu Bu Yulia untuk menggantinya dengan ya sangat tidak setuju itu menjadi sangat tidak baik. Ya, tidak setuju, tidak baik. Ya. Ya, cukup setuju, cukup baik. Setuju itu baik, sangat setuju itu sangat baik. Itu untuk eksogen. Nah, endogennya dia sangat tidak setuju itu menjadi sangat rendah. Ya, tidak setuju itu menjadi rendah. Cukup setuju itu menjadi cukup tinggi. Setuju itu menjadi tinggi dan sangat setuju menjadi sangat tinggi. Oke, sip. Nah, jadi nanti yang di bab 4-nya ya, yang tadinya setuju itu Ibu sesuaikan dengan ini. Eksogen itu adalah variabel etika kerja Islam, efikasi diri, dan literasi. Berarti tiga variabel ini menggunakan interval baik, sangat baik. Ya, sedangkan sisanya perilaku kerja inovatif dan kinerja menggunakan tinggi dan rendah. Oke, jadi inovasinya tinggi apa rendah gitu. Kinerjanya tinggi apa? Gitu ya. Ya Bu. Nah,
itu sih dari saya Bu Yulia, ya mudah-mudahan dapat dipahami dan juga mudah-mudahan dapat apa namanya memberikan masukan agar nantinya ini bisa lebih baik. Bu Yulia ini rajin deh, questionnaire-nya yang kecentak-centang. Ya, nanti sampel aja ya, berarti ya nggak perlu yang dicetak. Oh iya Bu. Iya, kan ini nanti dicetak, jadinya yang kosong aja. Iya, Ya, siap Bu. oke, siap ya. Siap Bu. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bu Yulia, ya mudah-mudahan nanti apa yang dihasilkan dari sidang tesis ini ya akan memberikan hasil yang terbaik. Ya, Iya. terima kasih itu dari saya, ya saya kembalikan dan dilanjutkan lagi oleh Bu Dr. Andi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Dr. Ayu. Izin saya lanjutkan sedikit ya Bu Yulia ya. Iya Bu. Oke, tadi kan sudah cukup banyak ya yang dibahas dengan Bu Ayu, terutama kalau misalnya terkait dengan hasil penelitian yang ternyata hipotesisnya ditolak ya Bu ya. Karena tadi di sini kita lihat bahwa dari 7 ya Bu ya kalau nggak salah hipotesisnya. Iya Bu. Dari 7 hipotesis itu yang ditolak ada sebanyak 5 ya, Iya. hipotesis, sedangkan yang diterima itu hanya 2, efikasi diri terhadap perilaku kerja inovatif sama etika kerja Islam terhadap kinerja pegawai ya. Sedangkan sisanya hipotesisnya ditolak semua. Ya, tadi sudah dijelaskan. Mungkin kita ke bagian awal aja dulu. Kalau nggak salah videonya kemarin saya sama saya. Iya Bu. Karena sepertinya familiar dengan judulnya. Oke, berarti yang pertama sebelum kita buat selanjutnya Bu, karena tidak ada halamannya, mungkin saya sebutkan judulnya aja Bu. Yang untuk di abstrak, di bagian awal, Ya Bu. setelah lembar pernyataan keaslian tesis itu harusnya dipisah Bu halamannya. Oh iya. Jadi abstrak bahasa Indonesia sendiri, abstrak bahasa Inggris sendiri, dan ukuran hurufnya itu 12. Oh siap Bu. Kalau ini kan ukuran huruf untuk di jurnal ya Bu ya. Nah, kalau yang di tesis tetap menggunakan ukuran huruf 12. Saya sepertinya lebih banyak pertanyaan aja kali ya Bu ya. Oke, ibu kan mengangkat penelitian di mana variabel Y-nya di sini adalah perilaku kerja inovatif dan kinerja pegawai ya Bu ya. Iya. Oke, ada fenomena apa Bu terkait dengan kinerja pegawai ini? Baik Bu. Peneliti tertarik mengangkat variabel Y1 dan Y2 ini karena kinerja itu merupakan tolak ukur dari keberhasilan suatu organisasi, di mana hasil dari kerja pegawai itu mencerminkan baik atau tidak baiknya perkembangan sebuah organisasi itu Bu. Dalam hal ini sekitar daerah masih kurang mampu memberikan kinerja yang terbaik dilihat dari terima kasih Bu. Dilihat dari 3 tahun terakhir yaitu terjadinya penurunan. Kinerja ya Bu ya. Iya Bu. Tapi kalau kita lihat ternyata di samping penurunan kinerja jumlah pegawainya juga mengalami penurunan ya Bu ya. Iya. Yang dari tahun 2021 sampai dengan 2023 ya Bu. Iya Bu. Kalau fenomena terkait dengan perilaku kerja inovatif seperti apa? Dari prasurvei ya? Iya Bu. Oke, hasil prasurveinya menyatakan seperti apa? Pegawai di lingkungan daerah itu untuk kesempatan mengemukakan suatu ide baru dan bekerja itu masih dinilai rendah. Hanya yang mampu hanya sebanyak 6 orang dari 20 responden yang dilakukan wawancara. Dan untuk pernyataan mampu mengidentifikasi peluang baru dengan cara memanfaatkan hal-hal baru tersebut belum pernah digunakan oleh orang lain sebelumnya, itu hanya sebesar 7 orang responden yang mengatakan mampu.
sehingga setiap tahun perlombaan yang diadakan oleh pemerintah Hulu, Sekda itu belum pernah mendapatkan dalam kategori juara 1 mau sampai dengan juara 3, Bu. Masih tergolong rendah. Karena memang kita lihat juga dari karakteristik respondennya masih pemula lah ibaratnya ya Bu ya. Iya, Bu. Masih pemula karena kan ini masih masuk responden yang bisa dibilang ya paling banyak kan tadi kalau nggak salah 30 sampai 45 tahun ya Bu ya. Iya, Bu. Ya 30 sampai 45 tahun di mana masa kerjanya itu rata-rata sudah lebih dari 10 tahun. Ya otomatis karena sudah terlalu lama, jika sudah terlalu lama, sudah cukup lama di Sekda, sudah masuk dalam zona nyaman. Iya, Bu. Jadi agak cukup sulit untuk didorong untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif gitu ya. Iya. Kalau yang baru-baru itu masih bisa kita push gitu ya, tapi kalau yang udah lama-lama akan cukup sulit untuk di-push. Iya. Karena mereka udah di zona nyaman dan rasanya tidak mau keluar dari boxnya, Iya. zonanya atau out of the box. Oke, dari sini kan Ibu menggunakan 3 variabel X ya Bu ya, Iya. etika Islam, efikasi diri dan literasi digital, masing-masing sudah ada di sistemnya. Populasinya tadi sebanyak 88. cuma dalam pengambilan sampelnya 87 ya Bu ya di 2000. Dan ternyata hasilnya itu kita bisa lihat etika kerja Islam lah yang efikasi diri yang paling berpengaruh ya Bu ya terhadap perilaku kerja inovatif dilihat dari tingginya nilai prestasinya. Oke, jadi kan di antara 3 variabel yang sudah diteliti ternyata variabel yang paling berdampak terhadap perilaku kerja inovatif di sini adalah variabel efikasi diri. Oke, sedangkan yang untuk dampak terhadap kinerja pegawai itu adalah etika kerja Islam ya Bu ya. Oke, efikasi diri itu berarti konsepnya seperti apa? Efikasi diri di sini adalah kemampuan atau rasa percayaan diri seorang pegawai untuk bagaimana dia bisa bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya itu dengan baik terhadap adanya tantangan ataupun hambatan, seorang pegawai ini mampu melampauinya dengan cara pikir dan kemampuan kerjanya sendiri. Berarti saran untuk sebenarnya seperti apa Bu kalau misalnya kita kaitkan efikasi diri dengan perilaku kerja inovatif? Untuk saran di sini peneliti memberikan saran bahwa efikasi yang sudah baik di lingkungan daerah ini untuk agar tetap bisa dipertahankan dan efikasi diri di sini juga diharapkan pegawai itu mampu bekerja sama dengan baik terhadap sesama rekan kerjanya Bu, karena bagaimanapun tanpa adanya kerjasama yang baik terhadap atasan dan juga sesama rekan kerjanya, efikasi diri yang dimiliki oleh seseorang itu juga akan kurang terasa manfaatnya untuk organisasi daerah. Untuk saran Bu, terkait dengan saran, tadi kan kita lihat di sini bahwa ternyata khusus untuk variabel digital, literasi digital ya Bu ya, variabel literasi digital ternyata tidak signifikan atau tidak memberikan pengaruh langsung baik terhadap perilaku kerja inovatif maupun terhadap kinerja pegawai. Nah, berarti untuk saran terkait dengan literasi digitalnya nggak perlu dijelaskan. Karena kan dia nggak signifikan nih, dan kebetulan nggak signifikannya itu dua-duanya terhadap perilaku kerja inovatif sama terhadap kinerja. Jadi itu nggak perlu kita sarankan. Iya Bu. Kalau untuk efikasi diri sama etika kerja Islam ini kan kebetulan ada yang tidak signifikan, ada yang signifikan, jadi nggak apa-apa kita jelaskan. Tapi kalau untuk literasi digital itu tidak perlu dijelaskan lagi. Ya. Karena memang dua-duanya hasilnya tidak signifikan. Iya Bu. Oke Bu. Iya Bu. Betul, itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup sidang tesisnya? Alhamdulillah. Dari hasil penelitian ini dan hasil pemaparan sudah cukup jelas Bu arahan dari
dosen penguji. Untuk selanjutnya akan saya lakukan perbaikan atas saran yang telah diberikan oleh dosen penguji, Bu. Oke, kalau gitu izinkan saya tutup dulu ya Bu ya sidang tesisnya. Dengan demikian sidang tesis atas nama Bu Yulia